Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi Fakultas Usuluddin UN Kudus semester 6 ini ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin Allahumma amin. Teman-teman, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan sampai ke pertemuan ketujuh ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang pencapaian spiritual dengan bantuan musik menurut Hazrat Inayat Khan. Ini adalah salah satu materi yang sesuai dengan topik di RPS ya, rencana pembelajaran semester. Itu ada terkait pemikiran para tokoh tasawuf, salah satunya ini adalah Hazrat Inayat Khan tentang musik ya. Saya ambil ini dari bukunya beliau ya, yang ditulis oleh beliau sendiri, yaitu oleh Bapak Hazrat Inayat Khan ini, dalam buku yang berjudul The Heart of Islam. Oke. Baik teman-teman, mari kita mengawali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang konsep musik menurut Hazrat Inayat Khan, saya ingin menyampaikan dulu review perkuliahan kemarin. Bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang pandangan Islam terkait musik ya. Itu kemarin kita sudah belajar dari jurnal yang ditulis oleh kemarin siapa itu? Adek kalau nggak salah ya, ada adek gitu. Nah itu ya teman-teman tentang apa kemarin ya, jenis musik apa yang diperbolehkan oleh Islam ya, bagaimana pandangan Ruzbihan Al-Bakli, Jaldin Rumi terkait musik, bagaimana pandangan Ibnu Sina, ada Ibnu Zaila juga terkait musik dan lain sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan ini dalam pandangan Hazrat Inayat Khan. Ini teman-teman, satu lagi yang ingin saya sampaikan itu terkait UTS. UTS-nya sama ya teman-teman ya, sama UTS Sufi Hijamah. Itu UTS-nya nanti kita tulis ya. Saya buatkan soal, nanti teman-teman silakan jawab dengan menuliskan di lembar jawaban atau lembar jawabannya nanti teman-teman beli kertas folio bergaris A4 itu. Nanti difotokan, di PDF-kan, dikirim ke email saya. Kolektifkan ya melalui siapa kontingen di sini ada Vivi ya. Kalau Vivi sibuk nanti bisa ke Maya ya gitu. Baik teman-teman, itu untuk UTS-nya ya tolong dipahami ya materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai ke 7 ini ya teman-teman ya. Oke. Ini terkait pandangan musik dalam perspektif tasawuf ya. Minggu-minggu awal kita udah bahas musik dalam perspektif psikologi ya. Ini kita akan masuk ke perspektif tasawufnya. Bagaimana pandangan Hazrat Inayat Khan tentang musik? Menurut Hazrat Inayat Khan, musik itu adalah seni yang memiliki keindahan dan keharmonisan, yang mampu dijadikan sebagai media untuk bermeditasi atau berkontemplasi tentang Allah dan makhluknya. Jadi musik ini memiliki seni indah, keindahan dan keharmonisan yang bisa dijadikan media untuk berpikir, merenung, berkontemplasi ya, supaya kita ingat Allah dan ciptaan. Musik ini katanya Hazrat Inayat Khan itu memiliki nilai estetika atau keindahan. Jika kita pahami dari hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka kita akan memahami bahwa ketika kita mendengarkan musik atau memainkan musik, sesungguhnya kita sedang mendengarkan keindahan. Dan keindahan tersebut mampu membantu seseorang untuk mencapai derajat spiritualitasnya yang tinggi.
Nah, derajat spiritualitas yang tinggi atau kesempurnaan spiritual seseorang itu diukur dari kelembutan hatinya, ya, dan kesadaran dirinya terhadap Sang Pencipta. Dia menyadari bahwa Tuhan itu Maha Indah, Tuhan Maha Segalanya. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang lembut, hati yang jernih, ya, jiwa yang damai, itu kita harus sering mengingat Allah. Hal ini sesuai juga dengan ayat Al-Quran, ya, yang mengatakan bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketika kita mengingat Allah, ya, bahwa dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Mengingat Allah itu tidak hanya kita membaca lafaz-lafaz yang sesuai dengan syariat Islam aja ya teman-teman ya. Misalnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan hanya itu aja teman-teman. Tapi mengingat Allah itu setiap detik ketika kita melihat apapun itu ya dalam kehidupan kita, ketika kita ingat kembali mengingat Allah itu berarti kita ingat Allah ya. Kita melihat meja, kursi, melihat apapun itu yaitu kita ingat Sang Penciptanya. Bahwa Allah itu maha luar biasa ya, maha indah, maha maha apa lagi? Maha besar ya, sehingga mampu menciptakan segala sesuatu yang apa namanya yang luar biasa untuk kita sebagai manusia ini. Kita harus selalu sadar itu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ketika kita ingin memiliki hati yang lembut, maka kita harus ingat kepada Allah. Itu ya. Karena kalau kita hatinya lembut, maka kita akan menjadi ini ya, nanti akan berdampak juga pada perilaku kita. Nah, ini akan dijelaskan oleh slide selanjutnya. Next, makna musik bagi kehidupan. Ini katanya Rusby Hazrat Inayat Khan bahwa jika kita memiliki tingkat sensibilitas atau tingkat pemahaman yang tinggi tentang makna dari musik atau rahasia di balik musik, kita akan paham bahwa musik selalu mengajarkan kita tentang arti keharmonisan. Ya, ini kemarin kita sudah belajar dari Rizbihan Bahli juga ya, bahwa musik itu didengarkan ya tergantung tingkat sensibilitas seseorang ya. Semakin hatinya lembut itu semakin mampu mencerna makna di balik musik. Tapi kalau hatinya keras ya susah juga ya menangkap makna di balik musik itu. Nah sekarang katanya Hazrat Inayat kan selain tadi maknanya itu keindahan, musik juga itu ya, kata kunci untuk ngomong musik itu juga ada kata keharmonisan. Jadi selain kata beautiful, keindahan, itu juga kata harmonize. Harmonize itu keseimbangan atau keharmonisan, ya. Jadi apa sih maksudnya? Jadi musik itu mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup harmonis atau seimbang, ya. Teman-teman nanti kalau misalkan rumah tangga ya harus memiliki hubungan yang harmonis dengan istrinya, ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan kerja dan sebagainya. Agar tercipta kehidupan yang bahagia kan seperti itu. Nah, di dalam musik itu terdapat makna keharmonisan itu. Jadi jika tidak harmonis atau tidak seimbang, maka jiwa kita akan sakit, fisik kita akan sakit, dan spiritualitas kita akan sakit. Jadi kalau kita hidupnya itu tidak seimbang, tentu akan sakit teman-teman. Itu ya. Ini kalau teman-teman mendengarkan musik coba. Kalau teman-teman misal lihat acara audisi ya, misal ada acara audisi KDI ya, kontes dangdut Indonesia, ada juga misal yang di RCT itu apa sih? Indonesian Idol ya, itu kan para jurinya atau judgesnya itu kan benar-benar sangat peka ya terhadap ketidakenakan ketika misalkan penyanyinya terlalu slow, musiknya udah di mana, ini nyanyinya masih lambat gitu ya. Atau penyanyinya terlalu cepat, musiknya masih lambat. Itu kan nggak enak didengar ya. Nah itu kalau kita mendengarkan ternyata di balik keindahan musik, di balik keharmonisan musik terdapat makna di balik itu, bahwa musik itu bisa dijadikan media untuk berpikir bahwa hidup itu harus harmonis gitu ya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan kita harus mampu menyeimbangkan atau mengharmoniskan kebutuhan yang sifatnya jasmani dan ruhani. Kalau dalam perspektif tasawuf itu kan jasmani dan ruhani ya. Aspek jasad kita dan ruh kita. Tapi dalam perspektif psikologi Islam itu menyeimbangkan aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual kita. Itu teman-teman. Nah sekarang, bagaimana pengaruh musik terhadap kepribadian? Tadi kan menurut Hazrat Inayat Khan, musik memiliki pengaruh yang besar terhadap
perubahan atau perubahan perilaku atau kepribadian seseorang. Karena di dalam musik terdapat keindahan dan keharmonisan. Dalam keindahan, kita diajarkan untuk selalu berpikir yang baik, berperilaku yang menunjukkan keindahan. Jadi, kata kunci indah itu berarti kita harus menunjukkan perilaku yang indah juga. Perilaku yang indah itu perilaku yang enak dipandang, perilaku yang baik ya. Seperti apa? Kita bertoleransi terhadap segala perbedaan karakter orang ya, menghargai orang, murah hati, murah senyum, murah semua ya. Tapi bukan berarti harus murahan, enggak ya, bukan itu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Maksudnya tuh murah hati, murah tadi ya, murah senyum, eh apa ya, ringan membantu gitu ya, murah dalam menolong gitu ya. Dan kualitas keindahan kepribadian lainnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini hadis apa Quran ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini ayat Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ayat Al-Qur'an ya. Itu mengatakan bahwa sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya ingin memiliki perilaku yang baik ya contohlah perilakunya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu adalah seorang figur yang memiliki kepribadian yang sangat sempurna untuk kita contoh ya teman-teman ya. Oke, teman-teman next. Dalam keharmonisan ya, tadi kan dalam keindahan. Nah, dalam keharmonisan kita diajarkan untuk selalu berperilaku yang harmonize, yang seimbang, tidak tamak, tidak serakah dalam mengejar kenikmatan yang sifatnya materialis atau kebendaan sehingga kita lupa sama dimensi lainnya ya. Oke, jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia itu kita harus seimbang teman-teman ya. Jangan terlalu mengejar duniawi juga ya. Karena duniawi itu kan sifatnya fana ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengejar apa namanya? Mengejar kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi, maka hal itu akan membuat kita jauh dari Allah gitu. Ya. Tapi kita harus seimbang juga nih, yaitu dengan apa ya? Memenuhi aspek spiritualitas atau aspek rohani kita dengan cara beribadah kepada Allah, mengingat Allah dan sebagainya ya. Atau dalam bahasanya tasawuf itu ada gini, kita mencintai Allah ya, mahbub, kita menyembah Allah, kita ma'bud pada Allah dan satu-satunya yang kita tuju itu adalah Allah, itu maksudnya ya. Kita itu dalam hidup itu harus betul-betul menyandarkan cinta kita kepada Allah, mahbub ya, dan kita hanya menyembah Allah, ma'bud, dan hanya kepada Allah kita kembali itu maksud ya. Allah itu tempatnya mahbub, ma'bud, dan maksud. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memahami musik sebagai suatu keindahan dan keharmonisan? Menurut Hajatin Khan, setiap kondisi jiwa atau batin seseorang itu berbeda-beda dalam memaknai musik. Hal ini sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Ruzbihan Al-Baqli dalam bukunya Risalat Al-Quds yang mengatakan bahwa tingkat sensibilitas seseorang ketika mendengarkan musik itu berbeda-beda. Ada yang mudah merenungkannya dan ada yang sulit. Ada yang merasakan efek atau pengaruh terhadap kelembutan hati dan ada yang tidak. Hal ini menurut Hajatin Khan dan Ruzbihan Al-Baqli disebabkan oleh kesiapan jiwa dan kejernihan hati masing-masing orang. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hati kita memiliki hati yang jernih ya? Satu, ini ya. Selain tadi banyak mengingat Allah ini ya, ini kita akan belajar dari ini ya, dari tradisi sufi ya, ada konsep takhali dan tahal. Konsep takhali itu melepaskan segala ego, keinginan, hawa nafsu ya, yang selalu menuntut seseorang untuk mengejar kenikmatan yang sifatnya materialis atau kebendaan. Jadi kita harus mampu memanage hati kita, diri kita untuk tidak terlalu attach atau melekat terhadap duniawi. Ini seperti prinsip takhali menurut Imam Al-Ghazali ya. Kita diajarkan untuk menjalankan laku hidup para sufi yaitu dengan sikap juhud, ya, sabar, waro, pokoknya yang seperti yang sudah dicontohkan oleh para sufi ya melalui makomatnya atau pendakian-pendakian spiritualnya itu.
dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang dicinta, disembah dan dituju tadi ya, mahbub, ma'bud dan maksud ya. Yang kedua itu menghiasi diri dengan perilaku-perilaku yang baik atau tahalli dengan apa tadi ya, dengan kita supaya itu hatinya jernih dan mampu menangkap keindahan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin punya hati yang bersih ya kita harus takhalli dan tahalli. Baik itu teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Ditutup bila taufik wal hidayah waridhona wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.